Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang manifestasi. Kali ini saya akan mulai video kali ini dengan sebuah cerita. Oke, cerita ini ada cuma cerita fiktif, jadi jangan dianggap ini sebagai cerita benar, tapi nanti kita akan belajar dari cerita ini. Oke, nah misalkan nih eh, ada sepasang anak muda, si A dan si B, oke, ini yang sedang melakukan pacaran tapi long distance. Ya, ini kita lihat long distance. Jadi mereka cuma kontak-kontak, jarang ketemu. Ya, si A nih kita ngomong laki-laki gitu ya, yang ini perempuan. Ya, nah mereka melakukan long distance. Ya, karena zaman sekarang ini udah canggih, jadi ada apa-apa long distance. Jadi kita bisa pakai WA, ngobrol, video call. Ya, sudah semakin mudah, tidak ada masalah. Ya, jadi mereka sedang melakukan long distance. Ya, sebut aja yang long distance relationship ya. Jadi sebut saja yang laki ini misalkan dia kerja jadi apa? Jadi manajer di perusahaan asing misalkan gitu ya. Misalkan dia kerja di luar negeri. Sementara perempuan ini mungkin di Indonesia gitu. Nah, suatu saat si yang laki-laki ini dapat dapat uang, ya bonus kerja karena dia kerjanya sangat bagus, dia dapat bonus, ya sebut saja bonus itu senilai $5.000 misalkan ya. Berapa? $5.000 kalau misalkan kita rupiahkan mungkin sekitar berapa? 60 juta ya mungkin ya, kurang lebih lah ya kurang lebih kita asumsikan dapat bonus 60 juta rupiah. Oh yes. Ya, happy dong. Ya. Nah, lalu kemudian yang laki ini bilang sama si ceweknya ini, ya cerita, dia bilang, gua nih baru dapat bonus nih dari kantor, $5.000 nih, dapat bonus nih. Plus gua juga bisa dapat cuti. Ya, tahun ini gua belum ambil cuti. Ya, mungkin uh, kita bisa pakai uang ini. Ya. Pilihannya, si cewek ini pilihannya nomor satu adalah kita habiskan $5.000 itu untuk bersama-sama, misalkan untuk honeymoon misalkan ya. Tapi $5.000 habis. Oke. Nah, honeymoon misalkan kita naik kapal pesiar yuk. Habis $5.000 kita cari yang kelas spesial. Ya nanti kita di dalam kapal pesiar itu kita berlayar misalkan 1 minggu, di mana kita bisa menikmati hidup berdua bersama-sama. Tapi 5.000-nya habis. Selesai. Atau yang kedua adalah 5.000-nya ini kasih aja ke ceweknya. Kan ceweknya kan ini kan. Ya, kasih aja ke ceweknya untuk ya apalah, beli skincare, bayar cicilan ini, cicilan itu dan segala macamnya ya. Tapi tidak ketemu karena kan 5.000-nya habis. Jadi nggak ketemu. Nggak ketemu. Oke. Mana yang kira-kira si cewek ini akan ambil sebagai opsi ketika yang laki ini memberikan berita bahwa gue baru dapat $5.000 loh dari perusahaan, plus gue juga punya cuti. Pilihan mana yang akan diambil oleh cewek ini? Apakah pilihan nomor 1 atau pilihan nomor 2? Ya, ceritanya cuma segitu aja, sesimpel itu aja. Tetapi dari cerita ini kita bisa mempelajari banyak hal. Ya, coba kalau kita lihat di sini ada 2 pilihan. Pilihan nomor 1, uangnya 5.000 kita habiskan bersama, dapat experience, tapi nggak ada sisa. Atau yang kedua, nggak usah ketemu, nggak ada experience, tapi si cewek ini jadi happy. Karena apa? Buat bayar utang, buat bayar kartu kredit, buat bayar ini, buat bayar itu, dan segala macam. Mana yang dipilih oleh si cewek ini, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Jadi kita tidak membicarakan tentang pilihan mana yang paling benar, tidak ada. Tetapi apapun pilihannya, ini menentukan yang kita sebut sebagai value. Oke? Dipahami ya? Jadi sekali lagi, saya jelaskan. Ini tidak berurusan dengan benar dan salah. Jadi kalau ditanya, pilihan nomor 1 lebih benar daripada nomor 2. Enggak.
nomor 2 lebih benar daripada nomor 1. Enggak ada. Kita nggak ngomong. Dua-duanya benar. Nggak ada yang salah. Tetapi yang dipilih itu menentukan value-nya. Oke? Maksudnya bagaimana? Nah, kalau misalkan value relationship-nya dia, value pacarannya itu begitu tinggi, ya, value relationship-nya ini punya value lebih tinggi daripada keuangannya, ya, daripada uang, daripada dolar, daripada uang, maka perempuan ini akan memilih nomor 1. Karena kapan lagi gue bisa bulan madu bersama orang yang saya cintain, benar kan? Gratis lagi. Ini lebih penting. Oke, tetapi pilihan nomor 2 ya adalah kalau ternyata uang ini lebih penting atau lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan relationship. Ya, maka si cewek ini akan memilih yang nomor 2 karena berpikir ya udah 5.000 kasih ke gua aja. Kamu cinta saya kan? Ya, kamu sayang kan sama saya? Iya saya. Udah kasih ke gua aja 5.000. Udah kamu nggak usah kemana-mana, stay aja di negaramu. Oke, 5.000-nya nanti bisa saya pakai buat A, B, C, D, E, F, G, terserah. Ya, daripada kita capek-capek ketemu, apalagi pandemi sekarang, ya banyak pandemi nanti kamu sakit, tidak bisa kerja, udah lebih baik 5.000-nya kasih saya aja. Ya, lumayan buat nyicil ini, nyicil itu, nyicil itu. Oke? Nah, inilah yang kita lihat, yang akan kita pelajarin. Kenapa si cewek ini memilih nomor 1? Kenapa si cewek ini memilih nomor 2? Ini berhubungan dengan mana yang kekurangan, lack, mana yang abundance. Oke? Inilah yang ngedrive kamu dalam actionmu. Ya, jadi yang ngedrive itu adalah kekurangannya, lack. Ya, kekuranganmu akan ngedrive itu. Jadi kalau misalkan sekarang, oke, yang nomor 1 adalah kita kekurangan. Yes, kekurangan apa? Kekurangan love. Mungkin karena kita udah lama tidak bertemu. Yes, mungkin setiap hari kita bertemu secara online, tetapi tidak pernah bertemu fisik. Kapan lagi? Ketika ada kesempatan, maka semuanya jadi nggak penting. Semuanya jadi prioritas. Meskipun si cewek ini mungkin punya banyak utang, mungkin si cewek ini punya banyak kesulitan finansial dan segala macam. Tapi karena relationship nomor 1, ya, saya lebih kangen kamu daripada ngurusin utang saya. Udahlah, bodo amat lah, utang saya nanti kapan-kapan juga bisa. Ya, berarti dia relationship ini berada dalam prioritas utama. Oke? Nah, berbeda dengan yang nomor 2. Kalau yang nomor 2, kekurangan uang lebih dominan. Jadi, dia merasa lebih kekurangan uang. Jadi, di mana kekuranganmu itu yang akan ngedrive kamu. Ya, jadi your lack, kekuranganmu, ini akan drive your action. Atau ngedrive kamu punya pilihan. Mana yang jadi pilihanmu? Coba renungkan ya. Jadi kalau sekarang kekurangan uangnya nih semakin akut kekuranganmu, ya semakin akut kekuranganmu, misalkan kekurangan uang ini akutnya luar biasa, maka si cewek ini wah mungkin punya banyak tagihan, punya wah sebentar lagi nggak bisa bayar sewa dan segala macam, maka si cewek ini nggak akan mau untuk membuang-buang uang dari pacarnya itu untuk bulan madu yang bagi dia itu bukan prioritas. Ya sekali lagi teman-teman, dalam belajar ini, buang jauh-jauh pemikiran benar dan salah ya. Kita tidak sedang dalam rangka menghakimi si cewek ini, enggak. Apapun pilihannya, dua-duanya benar. Yang penting kita tahu adalah apa yang ngedrive si cewek ini untuk memutuskan nomor 1 dan nomor 2. Itu yang mau kita pelajarin, polanya yang kita pelajarin. Oke? Jadi kita lihat, apa yang ngedrive dia memilih nomor 1 adalah kekurangannya dia. Dia kurang love. Ya, saya kepingin ketemu dia, udah kangen berat nih. Ya, saya sudah lama kepingin gandeng-gandeng tangannya, misalkan ya. Wah, saya sudah lama mau melepaskan rindu. Kan beda nih, ketemu online dengan ketemu fisik kan beda. Sehingga, wah, nggak ada yang lebih penting daripada relationship. Mari kita ketemuan. 5.000 kita pakai buat ketemu. Ya, sementara yang di nomor 2 sama juga, di drive oleh kekurangannya. Karena kekurangan uang lebih tinggi daripada segalanya, maka dia bilang, oke, gue ambil mentahannya aja. Daripada kita mesti ke kapal pesiar, gak ada guna. Buat apa nanti ke kapal pesiar, ujung-ujungnya gue pulang, gue sedih lagi. Ya, karena ingat tagihan. Lebih baik tagihannya buat saya aja. Maksudnya ya? Oke. Jadi,
lag inilah yang akan mendrive kamu punya action, inilah action kamu yang akan membuat kamu punya realitas. Yang menentukan realitasmu. Di mana lag kamu, disitulah realitasmu berada. Coba renungkan ini. Ini adalah pola, teman-teman. Ini adalah pola. Oke? Di mana kekuranganmu, disitulah realitasmu. Oke? Contoh misalkan sekarang. Saat ini, kamu sekarang sedang kekurangan uang berat nih. Ya. Kekurangan uang. Masalahnya, kita menentukan goal pasti berdasarkan kekurangan kita. Bener nggak? Kita menentukan goal pasti berdasarkan lag. Karena itu goal ini menunjukkan di mana kamu punya kekurangan. Itulah goal. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kita sedang tidak ngomong benar dan salah. Tapi kita sedang mencari sebuah pola. Oke? Misalkan sekarang goal saya adalah saya pengen punya uang 10 miliar. Berarti kan saya belum punya. Uang 10 miliar itu belum ada. Oke? Nah, karena itulah maka sekarang kekurangan saya tentang uang. Ingat ya, kekurangan saya ini yang menyebabkan atau yang ngedrive saya punya action, saya punya pilihan hidup, semuanya didasarkan oleh kekurangan saya. Karena saya kekurangan uang, maka action saya berdasarkan kekurangan saya. Maka realitas saya juga sama. Berdasarkan kekurangan uang. Sehingga kalau saya jadi si cewek ini, ya ketika ada pacar saya bilang, gue baru dapat 5.000, maka saya akan bilang, buat apa uang dibuang-buang? Kasih ke saya aja. Karena ya pola pikir saya adalah berdasarkan kekurangan, dan saya sedang kekurangan uang. Oke? Contoh lagi nih, contoh. Ya, saya sedang kekurangan uang. Oke? Saya sedang kekurangan uang nih. Lalu kemudian tiba-tiba ada saudara saya ngajak saya makan. Ya, ayo, wah ini baru Chinese New Year nih. Ayo kita makan-makan di pesta-pesta. Gua ajak kamu makan. Ya, satu meja ini saking elit ya. Wah, satu meja menunya seharga 10 juta rupiah. Ya, bayangin. Saya ditraktir makan sama saudara saya karena saudara saya ini kayanya luar biasa. Ya, kita merayakan hari Chinese New Year. Maka ketika saya datang ke pesta itu dengan harga meja 10 juta per meja, ya, maka di dalam pikiran saya akan bilang begini, wah, eman-eman ya, uang 10 juta cuma dibuang gini tok. Tahu gitu kita minta mentahannya aja. Kan lumayan tuh 10 juta bisa buat beli A, B, C, D, F, G. Ada yang pernah berpikiran seperti itu? Ya, itu menunjukkan, yes, betul. Kekurangan saya ngedrive saya punya action, ngedrive saya punya realitas. Sehingga ketika ada orang ngajak saya makan dengan harga yang sangat fantastis, maka otomatis saya akan mengcounter itu, otomatis akan menyesuaikan itu dengan kondisi lag yang saya punya. Ya, nah perhatikan, selama realitas itu selama lag saya tidak dirubah, maka realitas saya juga sulit berubah. Ya, ini gunanya belajar pola. Oke, ini gunanya belajar pola. Jadi solusinya apa? Solusinya nomor 1, kalau kamu ingin mengubah realitas, karena kita ingin mewujudkan impian kan, realitas harus berubah. Nah, syarat supaya realitas bisa berubah, maka nomor 1 kamu harus bereskan ini dulu. Betul? Selama kekuranganmu ini terus ada, terus menghantui kamu, terus kamu mainkan terus-menerus, menjadikan kamu punya belief system, maka sulit sekali kamu akan terwujud impian kamu karena realitasmu tidak akan pernah berubah. Begitu ada realitas yang ingin berubah, begitu ada realitas lain yang muncul yang tidak sesuai dengan lag kamu, maka kamu akan segera counter. Sama seperti ini, ya. Saya sudah ditraktir makan sama teman saya, satu meja 10 juta. Wow, makan mewah nih. Kapan lagi makan berasa ala sultan? Kapan lagi saya merasa seperti itu? Tetapi saya tidak bisa menikmati makanan itu karena saya kekurangan. Ya, karena prioritas saya kekurangan sehingga muncullah pikiran saya, aduh sayang sekali ya. Boleh nggak gue minta mentahannya? Karena prioritas saya sekarang bukan friendship-nya, bukan persaudaraannya. Padahal teman saya ngundang ini atau saudara saya, ini ngomong saudara ya. Saudara saya ngundang ini karena kita ingin kebersamaan. Mungkin kalau nggak ada Chinese New Year, kita nggak bisa kumpul-kumpul. Mumpung gue lagi di sini, ayo kita makan-makan bersama. Gue yang traktir, kamu cukup datang bawa badan. Kita kumpul-kumpul setahun sekali. Tapi bagi saya, nggak melihat ini sebagai relationship ya,
Tapi saya karena kekurangan uang, saya lebih melihat ke arah, aduh, lain kali kamu jangan mahal-mahal gini, kita makan biasa aja, susuknya atau kembaliannya kasih ke saya aja. Saya lebih butuh mentahannya aja. Gitu. Beda kan? Saudara saya bilang friendship-nya yang utama, sementara saya adalah uangnya. Oke, paham? Ini friendship atau apa relationship. Ya, relationship. Dan dua-duanya ini based on kekurangan, ya enggak apa-apa. Ya karena kan saudara saya kalau nggak kurang secara relationship ya nggak akan undang saya. Tapi kan dia kangen, mungkin dia kangen dengan kehadiran saya, maka dia undang saya untuk datang. Ya, saya juga sama. Saya datang dalam kondisi kekurangan. Bagi saya mau makan enak, aduh nggak bisa menikmati enaknya makan karena berpikir seandainya ini kasih ke gua aja, ya gua nggak usah datang juga nggak apa-apa. Yang penting lu kasih gua 10 juta, sudah. Paham maksudnya? Ya. Nah, ini yang kita pelajarin teman-teman, belajar pola seperti ini. Jadi kamu tidak akan bisa mengubah realitas kalau kekurangan kamu belum kamu beresin. Karena itu step nomor 1 dalam kelas manifestasi kita adalah kita membereskan kekurangan ini. Karena kalau kamu tidak bereskan ini, kekurangan ini, mau kayak apapun kamu afirmasi, visualisasi segala macam, akan gak ada guna. Kalaupun impian kamu datang di depan mata saat ini juga, pasti akan kamu tolak. Sama seperti ini. Dapat belajar aja? Ya. Anda suka materi seperti ini? Anda suka kelas seperti ini? Saya masih punya beberapa video lagi, tapi video itu tidak saya buat di kelas umum. Ya, nanti teman-teman akan saya share video itu secara internal di dalam email, melalui email. Anda suka materi-materi seperti ini? Silakan teman-teman email saya di kelas.irwanhiro, ini saya hapus dulu ya. Kelas.irwan ya, hero @gmail.com. kelas.irwanhiro@gmail.com ya. Ada nanti saya kasih di kolom deskripsi. Silakan ada email di situ ya. Tulis aja tertarik ikut kelas manifestasi. Nanti email Anda terdaftar, ya saya akan save emailnya. Setiap kali saya membuat video tentang manifestasi sebelum kelas benerannya, saya akan kirimkan ke teman-teman semuanya. Oke, jadi saya hanya memberikan materi lanjutan ini bagi teman-teman yang tertarik untuk melanjutkan. Bagi yang tidak tertarik ya nggak apa-apa juga. Kalau yang tertarik silakan ke sini. Nanti kita akan sama-sama akan saya bongkar lagi beberapa pola lagi sebelum teman-teman memutuskan untuk ikut di kelas manifestasi saya. Oke, thank you udah nonton video ini teman-teman. Silakan email. Kesempatan nggak datang 2 kali, ya mumpung gratis juga kan. Kita akan belajar lagi lebih lanjut lewat email. Nanti semuanya akan file lanjutannya atau link YouTube lanjutannya hanya saya kirimkan lewat email. Ya, saya tidak masukkan di kelas umum karena kelas umum sebentar lagi saya akan ganti materi untuk melanjutkan ke kelas spiritual yang lain. Thank you. Kita ketemu lagi di kuliah spiritual selanjutnya. Thank you. I love you all. Bye.